Halo semuanya, kembali lagi di obrolan Senin bersama Naked Press. Dan hari ini kembali lagi bersama aku, Dr. Benny. Aku adalah Kepala Medical Research-nya Naked Press. Dan teman-teman yang mungkin baru bergabung dan baru tahu kalau Naked Press punya channel di YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang dirasakan oleh kakak Dia tentang GERD-nya. Jadi dulu tuh Kak Dia tuh pernah GERD sebelum ketemu Naked Press, dan GERD-nya tiba-tiba hilang. Nggak hilang sih, nggak begitu aja ya. Nah, ada ceritanya nih. Nah, hari ini kita pengen tahu ceritanya itu kayak gimana. Oke? Nah, kita langsung aja, jangan kita cuekin Kak Dianya. Oke, maaf ya Kak Dia. Iya, nggak apa-apa ya. Sebelumnya boleh mungkin kenalan sedikit Kak Dia, nama panjangnya siapa, nomor KTP, nomor KK. Oh enggak, maaf. Sama KTP sambil dilihat gini, enggak juga ya Kak. Mungkin nama lengkapnya Kakak, kemudian sehari-hari mungkin Kakak ngapain aja selama ini ya. Halo, aku Dia, nama panjang aku Rudiatul Hasanah. Aku sehari-hari private panahan. Private panahan, Yep. gitu. Jadi kalau kakak semua teman-teman mau panah-panahan, bisa nanti ikutin aja Kak Dia ya. Oke, Kak Dia saat ini masih mana? Aku sekarang cuma pelatih aja sih dok. Oh, berarti jadi pelatih sekarang ya? Oke, oh udah jadi pelatih ya bro, mantap. Nah, kalau kakak dulu nih waktu kena GERD itu kakak masih aktif mana juga atau sebelumnya? Masih. Kebetulan Waktu kena GERD itu kan tahun 2018 ya. 2018. Itu aku udah mulai masih nembak sih, cuma jarang-jarang. Nembak terus atau mana? Masih, ya maksudnya masih memanah. Oh, itu istilahnya sama kita ya? Kita bahasanya nembak gitu. Oh, oke. Masih latihan, cuman memang udah jarang kan, karena kuliah itu. Terus udah diseling-selingin sama ngelatih juga, akhirnya gitu kan. 2018 kena itu awal puasa, jadi tarawih pertama saya tahu-tahu di masjid sesak napas, akhirnya langsung dibawa ke IGD. Benar langsung dibawa ke IGD, ternyata kan waktu itu sebutannya cuma lambung gitu kan ya. Akhirnya disuntik, pulang. Reda, tapi nanti muncul. Jarang, tapi masih jarang-jarang. Mulainya parahnya setelah Covid 2021 tuh Juli kena Covid sekeluarga. Itu jadi saking semangatnya pengen sembuh ya dok, aku tuh minum vitamin apa aja aku masukin dalam sehari itu udah mungkin overdosis kali ya. Nggak dirasa karena kan waktu itu kan benar-benar nggak dirasa. Setelah pasca Covid, setelah sehari itu aku langsung minum cola, terus pempek, malamnya itu langsung kolep aku. Kolanya itu maksudnya Coca-Cola soda. Oh, dikira. Karena aku memang benar-benar, karena kan jadi kayak balas dendam dok, selama Covid nggak rasa apa-apa, aku apa aja aku masukin, akhirnya malam itu langsung kolab, langsung ke IGD lagi. Kalau udah sesak napas, benar-benar sesak napas. Dari situ udah benar-benar nggak bisa makan nasi salah karena di sini sakit banget. September, Oktober itu sebulan sekali masuk rumah sakit. Sebulan sekali, benar-benar sebulan sekali, seminggu masuk rumah sakit. Itu pokoknya jadi nggak pernah tidur itu di atas jam 6 pagi. Jadi mulai sakit, mau masuk malam, sore ke malam itu udah mulai sakit. Udah sakit dulu hati, sesak napas udah gak bisa gimana-gimana. Udah pucet deh pokoknya, minum gak bisa, minum juga udah rasa sakit. Makan nasi gak bisa, makan. Jadi udah serba bingung dok, katanya kan kalau lambung harus sering-sering makan gitu kan ya. Akhirnya sering-sering makan tapi gak ada ini, malah berat badanku makin nambah kan akhirnya. Terus akhirnya ke rumah sakit itu kata dokter, ini kamu GERD gitu. Oke. Sampai disaranin ke psikolog gitu kan. Enggak dok, saya enggak ini. Tapi coba aja gitu. Akhirnya belum sampai ke psikolog, aku akhirnya ke dokter gastro. Suruh endoskopi. Udah aku endoskopi, hasilnya belum kelihatan karena cuma klep lambung tadi gitu kan. Karena kata GERD gitu. Klep lambung, udah akhirnya suruh pola diet. Tetap masih belum nemu diet ya, mau gimana gitu kan. Makanan yang bikin kenyangnya aja belum ketahuan gitu. Aku belum nemu. Akhirnya disuruh endoskopi lagi. Kata si spesialis gastro itu kemungkinan kamu ada polip di lambung. Ditanya kan, dok kalau misalnya ada polip gimana? Kita langsung operasi di situ, laser gitu kan. Nah efek laser apa gitu kan? Tadinya aku mau ngikutin, cuman ternyata efeknya akan sensitif. Dipikir-pikir kalau sensitif pun sekarang udah sensitif, mau ngapain gitu kan? Akhirnya ya udah. Cuma dikasih obat dari Pantopam, obat yang benar-benar nahan asam lambung. Bener-bener gak bisa, sampai alergi aku muncul, bengkak-bengkak,
terus vertigo itu udah muncul semua. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya aku ingat sepupu aku nyaranin ini. Nekat pre. Iya, akhirnya pas baru mau nyoba, akhirnya tanya-tanya dulu kan. Pertama kali pesan pun pakai akun dia. Coba aja oke gitu kan. Di Desember, aku 4 Desember inget tuh. Itu terakhir malamnya masih ke IGD. Aku masih abis main. Toto ngerasa sesak nafas. Bener-bener gak bisa, udah panik banget. Ke IGD, suntik lagi, itu udah hampir dirawat. Dok gak mau, saya mau pulang gitu. Karena besoknya aku udah ingat aku udah pesan ini kan. Udah pesan nih? Udah. Yaudah dicoba aja lah besok gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu kan ketemu ini. 1 kali minum ini. Masya Allah dok, beneran. Oke. Aku nggak yang peres gimana ya kata orang. Emang rasanya tuh kayak mau mati. Sana dari Juli selesai COVID sampai ketemu Desember berarti itu aku nggak ada tidur malam. Selalu di atas jam 6 pagi tidur. Baru bisa tidur. Di hari detox itu? Di hari detox aku baru bisa tidur karena 1 botol ini aku baru minum 1 botol itu nafas aku langsung ringan. Langsung kayak yang tadinya mungkin ada yang halang-halangin langsung kayak oke, gue bisa tenang nih, nafas gue bisa ini, baru tidur. Karena aku pasang alarm kan buat minum jus selanjutnya gitu. Kayak gitu dong. Luar biasa loh, ini bukan dari kata-kata aku ya. Oke. Wah oke deh, berarti lumayan lama banget ya GERD-nya kakak ya. Lama, jadi yang parahnya itu ya sekian bulan tadi itu bener-bener gak tidur aku. Nah waktu pertama kali yang kakak sesak itu, yang pertama kali yang akhirnya dibawa 2018 tadi. 2018 itu akhirnya dibawa ke IGD, yang kakak rasakan apa aja kak? Sesak aja atau ada yang lain kak? Enggak, pada saat itu cuma sesak sama kayak kunang gitu dah. Kayak ngeblur gitu aja sih. Mama udah sesak gitu. Mamaku udah panik, akhirnya panggil langsung ke IGD kan, langsung panggil orang yang ada di situ. Sesak yang kakak rasakan waktu itu apa kak? Gimana kak? Sesak yang kayak mau naik nafas itu kayak berat, sakit kayak gitu? berat gitu dok. Oke, terus ada kayak panas gitu nggak? Belum, kalau yang 2018 belum terlalu panas, tapi next yang kayak kambuhnya gitu udah mulai agak panas tuh. Sudah mulai ngeben gitu, yang cuma belum si tenggorokan belum ngerasain pahit gimana gitu, belum ada asam-asam gitu. Berarti 2018 itu kakak ngerasain sesak aja dulu ya, sesak kayak nggak tahu nih. Waktu itu yang pertama kali kakak pikirkan pas ngerasain sesak apa kak? Kayak, jangan-jangan aku ngerasain jantung gitu ya? Itu sih pasti. Udah pas itu ngerasain jantung nih gue gitu. Soalnya kan ya, aku juga sering dulu waktu masih praktek ketemu lah pasien-pasien GERD. Kan selalu ngomongnya, iya aku kira aku mau mati nih dulu, aku kena serangan jantung dan sebagainya. Ya aku walaupun dokter, aku belum pernah nih kena GERD, walaupun tahu teorinya, cuma kan ya tahu teori sama merasakan kan belum masih beda dong ya kan. So kayak mikir kayak emang sesaknya kayak apa sih rasanya gitu sih. Tapi memang bener kak, waktu itu kakak kepikiran kayak wah kayak mau jangan aku serangan jantung kayak gitu ya. Jadi aku setiap malam itu panggil, karena nangis kan, gak bisa tidur, udah nangis karena udah panik, pikirannya udah kemana-mana. Setiap malam harus ada yang nemenin. Entah mama, entah papaku, entah pokoknya ada yang nemenin lah ya. Jadi udah sampai di titik pernah aku minta maaf sama mereka berdua. Karena aku mikirnya, gue nggak ada kali ini ya gitu kan. Itu sampai gitu, aku udah mikir beneran, aku itu sampai minta. Itu mama udah nangis udah gimana caranya, akhirnya dibawa ujung-ujungnya ke rumah sakit lagi, cuma kayak gitu doang kan pulang. Cuma kalau yang sempat parah banget itu emang harus dirawat katanya. Waktu itu sempat dirawat pokoknya itu September Oktober. Udah gitu kan Oktober kan tante aku meninggal tuh. Itu berita-beritanya meninggalnya karena lambung. Wah itu udah makin kacau tuh otakku kan. Setelah tante aku meninggal 5 hari aku dirawat lagi karena udah panik, karena udah dicampur panik tadi kali. Udah banyak. Kayak gitu ya udah bingung deh pokoknya. Titiknya di situ, pokoknya titiknya udah minta maaf. Mereka orang tua aku udah bingung nih gimana nih anak gitu kan. Ini mau kamu nggak ada yang mereka bingungin juga kan, aku nggak ada makan apa-apa gitu loh. Nggak ada yang makan kayak ibaratnya pedas, udah nggak ada, aku udah nggak ada makan kayak gitu-gitu, udah takut sendiri. Tapi begitu lagi gitu loh. Nah gejala yang biasanya selalu muncul apa aja nih kak? Selain tadi kan sesak yang pertama kan itu kan, kemudian kan mulai tuh muncul ada rasa panas. Selain itu yang paling sering kakak kayak udah tahu, waduh mau kambuh nih gitu. Itu melilit. apa ya? Melilit di mana? Di ulu hati sini. Di ulu hati. Bagian kiri. Oke. Melilit. Itu melilitnya luar biasa sih. Melilit aduh sampai kayak gitu. Melilit terus baru dia nyerang. Tapi terkadang juga tergantung kondisi saya juga kali ya dok ya. Kadang suka tahu-tahu udah aja berat gitu.
Nggak nyeri, cuman nafasnya kayak berat gitu. Nafasnya berat. Baru diiringi nyeri panas gitu. Oke. Jadi terkadang perut nyeri, terkadang ininya panas langsung. Panas gitu. Kalau misalnya kayak tenggorokannya mulai sakit, Panas. pahit. Itu pedas, pasti diduluin mereka dulu nih. Oh, oke. Baru tuh si tenggorokan nanti entah si muntah itu atau pokoknya liur pun itu udah kelihatan berasa asam loh. Oke. Sempet sampai kayak batuk-batuk gitu Mbak? Batuk karena harus dibatukin deh kayaknya. Karena Kayak tapi ngerasa, karena ada rasanya itu dulu ya. Enggak yang kayak batuk tiba-tiba gitu. Enggak, paling ada rasa-rasa itu. Jadi aku kayak misal agak susah napas, aku mau aku batuk-batukin gitu kan. Oke. Biar lumayan enak gitu. Oke. Kalau kayak sendawa gitu Mbak? Itu sering. Oh, itu sering? Sering banget. Oh, enggak. Itu itu benar-benar kata orang itu masuk angin sampai hampir tiap hari aku mungkin dikerokin lah ya itu namanya. Oke. Hampir tiap hari tuh dok ya yang sakit itu hampir tiap hari minta kerokin tapi ya nggak ada sembuhnya. Setiap kali kakak sendawa ngerasa ada kayak naik gitu. Ya kayak kosong gitu. Kayak ada yang keluar gitu loh kayak udara. Tapi sakit nggak ininya kak? Pas abis sendawa dadanya sakit nggak? Kayak pedes atau panas gitu? Ini yang pedesnya. Oh oke. Ini sih enggak ya? Cuman kayak malah ada kayak kosong kayak terus sini panas gitu. Sampai keluar api nggak? Wah gitu nggak? Itu dong saya. Iya. Enggak. Mana tahu ya saking panasnya kan asam lambungnya. Jangan-jangan naga itu sebenarnya dia GERD ya? Iya. Bisa jadi tuh ya. Bisa jadi dari sih. mulanya gitu. Betul juga mungkin. Bisa nanti mungkin diadakan penelitian. Coba nanti kita cari tahu ya. Benar. Boleh kita penelitian apa nih? Boleh kita ya. Udah oke, kita udahan dulu ya. Nggak, belum. Nah, kakak tadi aku tertarik nih. Kakak kan udah sakit banyak gitu ya pencernaannya nih kan cerita tadi gejala tadi semua kan gejala pencernaan semua tuh. Iya. Udah ada yang sakit tenggorokannya, panas, ulu hatinya melilit gitu kan ya. Terus tadi kakak bilang kakak jadinya kayak vertigo yang itu. Nah itu setelah itu kakak munculnya itu semua tadi itu setelah berarti minum obat atau minum obat yang rutin itu atau gimana tuh? Kayaknya setelah minum obat rutin itu deh dok. Terus kan aku kan kalau misalnya ada agak enakan jadi aku tidurnya parah gitu loh. Jadi olahraganya aku lagi waktu itu nggak rutin olahraganya. Itu tahu-tahu bengkak. Oh terakhir sebelum aku minum ini. Terakhir itu aku kambuh alergiku. Pertama alergi. Terus yang pas dirawat itu vertigo ikut. Jadi pas dirawat itu parahnya vertigo sama muntah-muntah dari si lambung tadi. Ini bengkak berarti waktu kakak alergi. Bengkak aku bener-bener bengkak gini, bener-bener. Bengkak kayak orang habis nangis semalam gitu. Lebih. Lebih. Nangisnya lebih dari satu malam. Bener-bener yang bengkak kayak mata gimana sih? Berarti reaksi alergi yang ada yang memang bengkaknya gede, terus ini gede semuanya. Iya. Katanya bilang kan ada alergi dingin, enggak itu ya dari aku sih sadarnya dari nggak bener aja sih. Siap kak. Sebelumnya kakak belum pernah ada alergi berarti? Udah lama itu 2000 berapa ya? Saya masih 2017an lah. Itu cuma sama tiba-tiba tuh. Kalau itu habis nangis sih, bener. Habis nangis atau bengkak-bengkak. Ya, nah muncul lagi kemarin itu yang tersebelum itu. Oke. Selain itu ada lagi nggak kak? Tadi kan berat badan juga naik tuh. Ada lagi nggak kak kira-kira kayak gejala lain misalnya kayak umumnya ya secara teori itu kan kalau orang udah GERD-nya udah parah banget ada bisa diare lah, ada bahkan malah jadinya konstipasi dianya. Kayak gitu-gitu ada nggak kak? Jadi gini, aku kadang sembelit, bener-bener sembelit. Tapi kalau misalnya aku ganti misalnya makanan atau apalah gitu ya intinya, habis itu akunya diare gitu. Oke. Jadi tiba-tiba aja berubah gitu loh. Dari sembelit nggak yang ke normal dulu langsung diare. Oke. Kayak gitu sih. Pas lagi GERD-nya kambuh nih kak, dia sempet seharinya atau kayak sorenya lah, mungkin misalnya serangannya pagi, terus habis itu sorenya bisa keluar diare nggak kak? Atau besoknya keluar diare gitu nggak? Kadang keluar, kadang dia nge-skip bener-bener berapa hari gitu. Jadi bener-bener sembelit banget. Oke. Kayak gitu. Iya soalnya kadang-kadang karena kan asam lambungnya lagi keluar banget kan, jadi dia keluar ke atas, keluar ke bawah. Iya, gitu sih. gitu. Pas keluar ke bawah dia bisa bikin diare gitu sih kak. Oke, gejalanya kakak
luar biasa. Maksudnya yang kakak rasakan tuh luar biasa karena kakak begitu lama harus bertahan gitu sih. Cuma memang secara teori ya hal itu semua memang akan terjadi gitu sih, karena itu memang udah reaksi tubuh terhadap si GERD-nya itu sendiri gitu sih. Dan sekarang kakak gimana kak? Apa yang kakak rasakan setelah mulai konsumsi nih, mulai konsumsi detox gitu ya? Oke, ini kita ngomongin produk sedikit ya guys. Setelah kakak mulai rutin detox, gejala yang kakak rasakan perubahannya kayak apa aja nih kak? Aku jadi bisa makan apa aja sih sebenarnya. Jadi jadi lemon tuh tadi aku udah nggak bisa banget dok. Pokoknya jangankan asam-asam gitu ya, makan biasa aja tuh nggak bisa. Sekarang udah bisa. Terus apa? Aku bisa aktivitas bener-bener nggak apa-apa aku pikirin gitu loh. Jadi bisa bebas karena nggak mikirin kalau waktu itu mau kesini, nanti gue kambuh lagi, nanti gue sesak napas lagi. Sekarang nggak, aku udah bebas sesuka aku mau kemana, mau pergi sendiri pun oke. Sekarang kayak gitu sih. Kalau tidurnya kak gimana tidurnya? Tidur? Iya. Maksudnya tidur gimana? Maksudnya bukan. Duh, jadi gimana ya? Iya. Oke nggak apa. Maksudnya tidurnya kan waktu masih GERD kan susah tuh tidur itu kan ya. Pasti pas kakak lagi rebahan karena suka naik gitu ya. Suka naik ya. Nah kemudian kalau yang sekarang udah mulai rutin detoxnya itu kakak gimana kak pola tidurnya kakak? Jadi gampang ngantuk. Jadi benar-benar ngantuk ya udah tidur aja gitu. Nggak yang ngerasa gimana nggak ngerasa. Biasanya kan awal mau tidur suka ngap gitu kan, tata gitu. Terus kalau ada yang nyeri enggak, ini sekarang udah aja sih minum tidur udah. Yang saatnya ngantuk tidur aja gitu. Bantal buat tidurnya kakak? Udah standar. Udah normal udah lagi. Nggak tinggi. Kalau waktu itu sempat berapa kak tingginya kak? Tinggi itu 3 tumpuk bantal ya segini ya. Kayak dibikin kayak bednya rumah sakit lah. Rumah sakit ya, biar agak tinggi ya. Iya. Nanti kalau udah bisa tidur baru aku turun. Gitu biasanya. Udah mulai udah bisa berapa menit bisa tidur, aku turun sendiri, aku geser tidur baru. Nah, sekarang enggak. Pas kakak udah bisa tidur gitu, kakak kebangun lagi nggak? Suka kebangun. Karena kebangun kayak habis lari dok. Iya. Mulai sesak lagi kayaknya. Gitu loh. Bener-bener. Oke. Wah luar biasa sekali. Nah, waktu itu kakak pakai paket detoxnya apa kak? Aku pakai detox GERD. Pakai yang MAGERD ya? Iya. Oke. Itu MAGERD itu aja? Iya MAGERD terus aku jadi aku kalau nge-detox pakai itu aja sih. Oke. Udah sempet nyobain yang lain belum kak? Belum. Oh yang original belum ya? Oke. Pengen sih sekarang kan udah ngerasa oke lah ya gitu better oke. Pengen nyoba sih yang lain. Oke kak. Iya sih kita guys ada paketnya itu detox original, ada detox MAGERD, ada low kalori, ada buat men's health, ada women's health, banyak loh variannya. Banyak loh. Tapi kalau memang ada gejala GERD, ada MAH, kemudian anemia atau hipotensi, memang sebaiknya mulai dulu pakai detoxnya MAGERD gitu ya. Kayak kakak dia pakai MAGERD dulu, langsung enakan ya kak ya? Langsung, itu kenyang banget sih. Oke siap kak. Luar biasa sekali. Nah habis ini sebenarnya aku pingin tahu juga kakak selama 2018 itu kan kakak GERD nih. Nah, kakak nyadar nggak sih apa aja nih yang menjadi penyebab GERD itu sendiri? Cuma nanti kita mungkin ngomongin lanjut lagi di video berikutnya ya. Ini kita potong dulu sebentar, kita minum dulu, kita hai dulu. Nanti next jangan lupa tungguin video kita berikutnya mengenai apa aja sih sebenarnya penyebab dari GERD yang mungkin kita nggak sadar. Oke? Bye, see you di video berikutnya. Kayaknya sih dulu kan aku kuliah kan, itu kos kan dok. Kayaknya sih karena jarang sarapan, mie instan, bakso yang bener-bener cabai bener. Mungkin orang bilangnya sambal pakai bakso kayak gitu. Nah cuma sebenarnya maksudnya makan sesering mungkin itu bukan kita tuh ngemil mulu gitu, enggak. Nah kalau kita punya GERD atau kita punya masalah asam lambung, kita makannya pelan-pelan, dibuat sedikit-sedikit. Nah kalau udah sampai situ, udah jangan lagi nambah cemilan lagi yang lain gitu. Karena kan akhirnya lambungnya terisi terus, berarti kan asam lambungnya keluar terus gitu. Tapi setelah minum ini, aku bener-bener makan yang bener sehat doang.